2021 di Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 3 di SMK Lab Business School Tangerang. Udah selesai. Dulu ya? Iya, Bu. Nadia ya? Ada, Bu. Ibu mau bertanya nih, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Bu, ya? Belajar mengenai pencegahan infeksi seperti cuci tangan, teknik antiseptik, dekontaminasi seperti cuci bilas, sterilisasi, dan desinfeksi tingkat tinggi. Bagus sekali. Ayo kita tepuk tangan dong. Saya menambahkan, Bu. Oh iya, silakan. Dari yang disebutkan tadi, kemarin kita belajar tentang pengelolaan sampah medis. Oke, tepuk tangan juga dulu. Materi pengukuran suhu ini sangat penting. Terlebih lagi di era pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Seperti pertama kali kamu masuk ke dalam lingkungan sekolah, di gerbang sekolah, kamu dilakukan pengecekan suhu. Kemudian disuruh melakukan tindakan cuci tangan. Selalu diingatkan untuk menggunakan masker. Kemudian juga harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi. Ibu sudah memberikan soal pretest melalui WhatsApp group. Boleh dibuka handphonenya. Ibu kasih waktu kurang lebih adalah 5 menit. Kita lanjut ke materi mengenai pengukuran suhu ya. Simak video tersebut. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Salah satu langkah antisipasi pencegahan infeksi virus corona adalah memeriksa suhu tubuh. Informasi apa yang diperoleh dari video tersebut? Video tadi menjelaskan tentang suhu tubuh, di mana suhu tubuh normal manusia yaitu untuk usia dewasa ada pada angka 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian untuk anak-anak usia 3 sampai 10 tahun ada pada angka 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan untuk bayi itu suhu tubuh normalnya 36,6 sampai 37 derajat Celcius, serta letak-letak pengukuran suhu tubuh yang bisa kita lakukan di bagian oral, rektal, aksila, dan telinga. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran, nanti kalian dapat menjelaskan definisi suhu dengan penuh percaya diri, menjelaskan tujuan dan indikasi pengukuran suhu dengan benar, menentukan tempat pengukuran suhu tubuh dengan benar, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh dengan benar. Ada suhu inti dan ada suhu permukaan. Ibu, bedanya apa nih keduanya? Bedanya kalau suhu inti itu angka atau nilainya relatif konstan, ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh apapun, termasuk oleh lingkungan. Kalau suhu permukaan, aksila, ya, dan bisa naik turun terhadap respon dari suhu lingkungan, ya. Ini ada mekanisme kehilangan panas. Ini ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Tempat apakah benar ini bernama Iqbal? Betul. Baik, coba saya dulu ngomongnya ya. Ibu Aman, perkenalkan, nama saya adalah Kala Jaya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada ibu kurang lebih waktunya 5 menit. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu saat ini. Bagaimana apakah ibu bersedia?
Oke. Lokasi suhu tubuh yang paling akurat tentunya adalah lokasi suhu inti, karena dia nilainya konstan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Contohnya ada di kandung kemih, rongga abdomen, arteri pulmonari. Silakan berkelompok, ya. Ibu akan memberikan LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit dalam melakukan pengerjaannya, ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berdasarkan kasus ini, di mana permukaan tubuh yang paling tepat, yakni di membran timpani. Yang kedua, jenis pengeluaran tubuh yang terjadi pada kasus di atas ini apa sih? Nah, jenisnya ini demam evaporasi, yang mana proses pemindahan energi panas ketika cairan tubuh berubah menjadi gas. Pertanyaan ketiga, berapakah nilai normal suhu pada usia ini? Nah, bayi ini berusia 12 bulan sampai 37,7 derajat Celcius. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan kasus di atas, manakah lokasi pengukuran suhu tubuh yang tepat? Lokasi yang tepat itu bisa dilakukan di aksila, oral, dan membran timpani. Pertanyaan nomor 2. Apakah jenis pengeluaran panas tubuh yang terjadi pada kasus di atas? Jelaskan. Berjemur atau radiasi, perpindahan panas dari permukaan objek ke permukaan objek yang lain tanpa keduanya bersentuhan. Kemudian di sini juga ada kipas angin atau konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara. Yang nomor 3, berapakah rentang normal suhu pada usia tersebut? Nah, di sini usia dewasa, yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sini ya, tepuk tangan dulu dong. Adakah yang mau bertanya? Ada nggak cara lain yang untuk menurunkan Organ dalam tubuh yang mengatur pengeluaran panas tubuh. Ya, kedua itu pertanyaannya. organ yang mengatur panas tubuh di dalam tubuh kita ini adalah hipotalamus yang berada di dalam otak. Penurunan demam yang bisa kita lakukan itu bisa dengan mengatur suhu lingkungan, kemudian meningkatkan kesukaan cairan dan memberikan obat penurun panas. Ya, kita beri tepuk tangan pada dua teman. Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya juga bagus ya. Tadi upaya yang dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh selain mengkompres, ada yang namanya mengatur suhu ruangan, kemudian membatasi aktivitas dan meningkatkan asupan cairan. Juga dilakukan pemberian obat penurun panas atau antipiretik. Organ tubuh manusia ada yang berfungsi sebagai termoregulator atau pengatur suhu, ya, yaitu hipotalamus yang ada di otak. Nanti hipotalamus itu akan bekerja, ya. Bekerjanya dengan cara apa? Bisa dengan cara merangsang pembesaran pori-pori yang ada di kulit. Kemudian nanti juga ada meningkatkan peredaran darah. Kemudian nanti juga dia akan meningkatkan produksi keringat dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Pengukuran suhu tubuh di laboratorium kita akan memverifikasi. Yang di kelas silakan kerjakan tes formatif pilihan ganda. Linknya sudah ibu kirim ke GCR ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Resi? Ibu Resi, saya suster Septi yang dinas pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu saat ini. Nah, tindakan ini memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Bagaimana? Apa ibu bersedia? Oke. Ibu, boleh saya bantu buka atau gulung bajunya ya Bu? Karena saya membersihkan ketika terlebih dahulu.
pengukuran suhu tubuhnya sudah selesai. Kalau misalnya Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memanggil saya dengan memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu ya Bu. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu bisa melihat dari hasil jawaban tes formatif dan juga dari jawaban LKPD kelompok, dari ketepatan dalam menjawab soal, ya, baik kasus maupun yang bagian B. Dan untuk keterampilan, Ibu bisa melakukan penilaian mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan atau tahap kerja, dan juga hasilnya. Ibu mengapresiasikan semua usaha dan juga kemampuan kalian pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Berani untuk melakukan refleksi ataupun kesimpulan. Oke, silakan. Pembelajaran kali ini cukup menarik dan erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada pula praktek berupa pengukuran suhu tubuh dan kesimpulannya ialah pengukuran suhu tubuh bisa dilakukan di oral, aksila, timpani, dan rektal, dan dibagi dua jenis, yakni suhu tubuh inti dan suhu tubuh permukaan. Tadi yang sudah disampaikan oleh lektor itu sangat benar ya, secara keseluruhan ya. Kita tadi belajar mengenai pengukuran suhu, di mana pengukuran suhu tersebut dikelompokkan menjadi dua, ada suhu inti dan ada suhu permukaan. Kalau suhu inti itu artinya dia itu sifatnya konstan, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi hasilnya lebih akurat ya. Dia letaknya kadang ada di arteri temporalis, kemudian ada di arteri pulmonalis, ada di rongga abdomen, kandung kemih, dan lain sebagainya. Kalau suhu permukaan tadi ada di kulit, ya, di aksila dan lain-lain, ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran suhu tubuh, diantaranya tadi ada usia, kemudian ada juga aktivitas, stres, hormon, dan juga lingkungan. Yang pengeluaran panas dikelompokkan menjadi 4. Ada konduksi, ya, pengeluaran panas dari satu objek ke objek yang lain dengan adanya kotak. Ada yang namanya konveksi, perpindahan aliran panas ya melalui udara. Kemudian ada radiasi, perpindahan panas dari objek satu ke objek yang lain tanpa adanya kontak. Kemudian ada evaporasi ya. Jadi pengeluaran panas tubuh berupa cairan dalam bentuk gas atau uap. Pengukuran suhu ya bisa dilakukan ada aksila, ada oral, ada memang timpani, rektal, dan juga lain sebagainya ya. Dan salah satu ciri tanda adanya infeksi adalah peningkatan suhu tubuh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang akan datang, ya, mungkin kita masih melanjutkan mengenai pengukuran suhu, tapi praktikumnya diharapkan nanti latihan lagi komunikasinya, bisa melihat dari sumber-sumber yang lain. Ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.